Gadis itu tahu ibunya akan membunuhnya. Jadi dia menipu saudara perempuannya untuk bertukar identitas dengannya. Kyo hanya merasa sangat aneh. Ia memberikan gaun yang indah untuk dipakai adiknya. Sedangkan ia memakai seragam saudaranya. Yuna memperbaiki rambutnya yang berantakan. Sekarang dia persis seperti kakaknya. Harta kesayangan ibunya. Kyo berubah menjadi kakak perempuan. Lalu keduanya bermain gunting kertas. Yuna menang. Dia berkata padanya, "Kakak pulang dulu. Jika ibunya benar-benar ingin membunuhnya, maka yang sial adalah kakaknya." Ternyata sebelum itu, ia setiap hari harus tidur di kasur anjing. Ibu sering menginjaknya, hingga menendangnya. Kyo membawakan sisa makanannya, memerintahkan adiknya untuk memakannya. Untuk menyenangkan dia, ia mengambil roti dan memasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu dia sibuk menggoda ibunya. Kyo yang lincah menerima semua manja dari ibunya. Ia sangat mengagumi Yuna, meski kedua kakak beradik itu seperti dua tetes air. Tapi mereka diperlakukan tidak adil. Saat istirahat makan siang, dia menutupi kepalanya dengan selimut. Pengganggu masih menemukannya. Mereka menyiksa Yuna, menarik pakaiannya dan mengolok-olok luka di tubuhnya. Ketika Kyo mengangkat suaranya, dia berlari melihat penampilan adiknya yang lemah. Kyo semakin membencinya. Kyo mengeluarkan tomat yang paling dia benci. Suruh kakaknya memakannya. Ia sangat patuh. Dia terus menyerahkan keripik kentang yang setengah dimakan. Teman sekelasnya melihat dengan aneh. Dia tertawa lagi dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu dia melihat saudara perempuannya memuntahkan makanan, Yuna tercengang. Tentu saja, ia memaksakan dirinya untuk memakannya. Meskipun sangat disengaja, dia tetap tersenyum dan memakannya. Apa saja bisa ia makan. Bahkan, di dalam hatinya, dia membenci adiknya sampai ke tulang. Tepat pada saat ini seekor anjing putih muncul. Ini adalah anjing yang hilang. Ia membawa pulang anjing putih itu pada pemiliknya. Untuk berterima kasih, ia memberinya makanan di dalam rumah. Yuna menggunakan tangan kosong untuk menyendok sarapan ke dalam mulut. Makan seperti harimau lapar, terkejut dan sedih pada saat yang sama. Karena ia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, Yuna tinggal untuk makan malam. Dia menyiapkan banyak bahan makanan. Langkah demi langkah, ia mengajari Yuna membuat sushi. Ini pertama kalinya dia merasakan kebahagiaan. Setelah memahami kehidupan tragis Yuna, "Bangun, kamu harus punya keberanian untuk berubah." Melihat gadis itu kurang percaya diri, ia berjanji untuk membawanya pergi, memberinya kunci rumah dan rak buku. Mengatakan ia bisa datang ke sini kapan saja. Sesampainya di rumah, ibunya curiga bahwa buku itu telah dicuri olehnya. Dia disiksa dan paksa dia untuk mengakuinya. Ternyata Kyo dan Yuna adalah saudara kembar. Tapi di Jepang ini adalah pertanda buruk. Ibunya sering dibully, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Yuna. Buku itu disita ibu, peringatkan Yuna bahwa jika dia berani memasuki kamarnya, dia akan membunuhnya. Tetapi gadis itu masih menyelinap membuka pintu dan mengobrak-abrik ruangan. Ternyata kunci wanita tua itu ada di dalam buku itu. Tiba-tiba ada suara di luar pintu. Ia buru-buru merangkak ke kolong tempat tidur. Ternyata Kyo masuk ke dalam untuk mencari kaset. Namun tidak sengaja menumpahkan segelas air mengenai komputer ibunya. Dia takut ibunya akan mengetahuinya. Dan dengan panik dia melipat kaset itu. Ketika dia hendak pergi, dia melihat sebuah buku di lantai. Dia memutuskan untuk menempatkan semua kesalahan pada adiknya. Di bawah tempat tidur, dia tahu ibunya akan membunuhnya. Jadi dia mengambil kunci untuk menemukan wanita tua itu. Namun, wanita tua itu meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Dia menangis, merasa dunia sangat tidak adil. Ingat apa yang dikatakan wanita tua itu. Dia memutuskan untuk mengubah dirinya sepenuhnya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu adiknya, mengatakan bahwa ibu sudah tahu tentang komputer yang rusak. Ia segera menyuruh adiknya untuk disalahkan. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa, dikatakan karena urutan kaset yang disortir salah. Ibu tahu itu aku. Mengetahui Kyo takut dipukuli oleh ibunya, dia menyarankan bahwa malam ini mereka berdua akan bertukar identitas. Aku akan menerima pukulan untukmu. Kyo dengan senang hati setuju. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya dan mengubah gaya rambutnya. Adik perempuan itu pulang dengan seragamnya yang compang camping. Sangat ingin tahu apa yang akan terjadi.
Tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari atas gedung. Ternyata ibunya mendorongnya ke bawah. Melihat pemandangan di lapangan, tentu saja, ibuku tidak mencintaiku sedikit pun. Setelah kembali ke rumah, ibunya menyuruhnya untuk memalsukan surat wasiat. Berpura-pura melompat turun sendiri. Anak perempuannya bertanya apakah ibu mendorong adiknya ke bawah. Saya sangat mencintai ibu saya. Wanita itu tiba-tiba membeku. Dia menatap surat itu. Bagaimanapun, itu adalah tulisan tangannya. Mencoba memanggil sebuah suara. Gadis itu tidak akan mudah tertipu lagi. Larut malam ketika ibunya sedang tidur, dia mengambil barang bawaannya dan meninggalkan rumah. Tidak ada yang terlewatkan di tempat ini. Klik ikuti dan bagikan video ini untuk episode selanjutnya.